Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk pekerjaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa di surga, pada hari ini kami hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuntun dan pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman ini dengan bahasa yang sederhana. Bukan hanya itu saja Tuhan, tetapi kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami terbatas, tetapi kami percaya dan kami yakini bahwa Roh Kudus-Mu tidak terbatas untuk melawat setiap pribadi di tempat ini. Oleh sebab itu, bekerjalah ya Roh Kudus. Kuasai setiap kami dan pimpin kami supaya kami boleh memahami firman yang hendak kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada saat yang berbahagia ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Biasanya Jumat Agung itu ditandai dengan peringatan akan kesengsaraan Tuhan Yesus dan juga puncaknya adalah kematiannya di atas kayu salib. Kematian Tuhan Yesus adalah peristiwa sejarah yang tertulis di dalam Alkitab. Bahkan di dalam sejarah umat manusia, peristiwa kematian Tuhan Yesus itu tercatat. Jadi ada sumber-sumber di luar Alkitab yang juga mencatat tentang kematian Tuhan Yesus. Jikalau hari ini kita mendengar tentang mitos kematian Tuhan Yesus, maka saya dapat memastikan bahwa kematian Tuhan Yesus adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di dalam Alkitab. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena apabila kita tidak mengerti dan memahami kematian Tuhan Yesus, maka sesungguhnya iman kita, iman kepercayaan kita di dalam Tuhan Yesus itu merupakan iman yang sia-sia. Kebangkitan itu dibuktikan dengan adanya kematian. Paskah nanti akan dibuktikan dengan adanya kematian. Kemuliaan Tuhan Yesus itu bukan hanya ketika Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia bergolak, dia mengalami pergolakan dengan batinnya. Pada saat itu doanya sederhana. Bapa, apabila lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Seorang teolog berkata bahwa kematian Tuhan Yesus, penderitaan yang panjang dari Tuhan Yesus itu merupakan kemuliaan. Jadi kemuliaan Tuhan Yesus itu bukan hanya berbicara tentang kebangkitannya dari antara orang mati. Kemuliaan itu dimulai sejak Tuhan Yesus menderita. Mari kita membuka kitab kita yang tercatat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Sebagai latar belakang pembacaan dan sebagai pendahuluan untuk firman yang akan saya sampaikan hari ini, saya akan menceritakan bahwa pada dasarnya kitab Injil atau keempat Injil di dalam Alkitab itu mencatat peristiwa bagaimana kejamnya atau penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus akan menghadapi
saat-saat kematiannya. Dan salah satu kitab yang mencatat tentang kematian dan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu tercatat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 di bawah judul Yesus mati. Saya mengambil satu tema yang penting untuk kita renungkan untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Ucapan sudah selesai. Mungkin Bapak Ibu sudah umum, maksud saya sudah umum dengan ucapan ini. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus yang ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib. Apakah Bapak Ibu mengetahui ucapan apa saja yang diucapkan Tuhan Yesus ketika ia berada di kayu salib? Salah satu ucapan yang paling terkenal itu adalah sudah selesai. Yang pertama itu, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan seterusnya. Nah, saya akan membawakan renungan atau firman Tuhan yang berkaitan dengan perkataan Tuhan Yesus ini ketika dia berkata sudah selesai. Jumat Agung itu diperingati untuk mengenang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah puncak tertinggi dari rangkaian penderitaan yang harus Yesus alami untuk menanggung dosa manusia. Itu sebabnya kemenangan kita atas dosa hari ini adalah hasil dari kesengsaraan yang Tuhan Yesus harus tanggung di atas kayu salib. Memperingati, mengenang kesengsaraan Tuhan Yesus yang merupakan puncak tertinggi dari penderitaan yang harus ia alami untuk menanggung dosa kita, dosa setiap manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, apabila kita hari ini bisa berkata dengan iman bahwa kita sudah diselamatkan, kita dimenangkan dari kuasa maut, maka kita harus mengingat apa yang harus dibayar untuk menebus dosa kita. Kemenangan atas dosa dibayar dengan kesengsaraan Yesus di atas kayu salib. Mari kita bersyukur, mengingat betapa besarnya kasih Allah yang telah menganugerahkan Tuhan Yesus Kristus untuk menanggung dosa kita. Nah, kematian Yesus itu tercatat dalam keempat Injil. Tadi sudah saya sedikit menjelaskan. Artinya, kematian Tuhan Yesus itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Ya, itu tidak dapat disangkali. Nah, pertanyaannya, kenapa keempat Injil mencatat peristiwa kematian Tuhan Yesus? Karena apabila kematian Tuhan Yesus itu tidak dicatat, maka kebangkitan itu tidak ada. Bagaimana bisa tiba-tiba bangkit belum ada proses kematian? Jadi apabila kita memahami bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, maka kita juga harus menerima bahwa Tuhan Yesus pernah mati untuk bangkit. Amin Bapak Ibu. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Dengan kasih Kristus saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kemudian kita membacakan ayat ini bersama-sama. Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Di bawah judul Yesus mati. 2-3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia,
supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam. Ada sebatang hisop, lalu menunjukkan dalam mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Terima kasih. Silakan duduk Bapak. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, di dalam terjemahan Yunani, kata sudah selesai itu hanya ditemukan 2 kali di dalam kitab Yohanes. Kata yang pertama itu tercatat di dalam ayat yang ke-28. Ketika Yesus tahu bahwa segala sesuatu itu sudah selesai. Kata yang dipakai untuk menerjemahkan kata sudah selesai itu merupakan kata yang sama, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Hari ini kita akan berfokus pada ayat yang ke-30, di mana di situ Yesus berkata sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya cuma satu. Apa maksud dari kata sudah selesai? Kalau misalnya saya bilang sudah selesai, artinya saya sudah mengerjakan atau saya sudah melakukan apa yang diperintahkan kepada saya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan ucapan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Kalau di dalam bahasa Yunaninya itu biasanya ditulis tetelestai. Tetelestai ini menarik Bapak Ibu karena ada satu grup, vokal grup yang membuat kata ini menjadi sebuah judul lagu. Kalau Bapak Ibu bisa cari di YouTube nanti. Tapi saya tidak tahu judul lirik lagunya seperti apa. Saya pernah mendengar ini. Nah, ini adalah ungkapan yang terkenal. Ungkapan yang seringkali diperkatakan, tetelestai, sudah selesai. Tetapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar memahami makna dari ungkapan Tuhan Yesus ketika ia berkata, sudah selesai? Apakah benar maknanya hanya sekedar sudah selesai? Jawabannya adalah tidak. Makna dari kata ini itu sangat luas. Ada banyak sekali yang sudah diselesaikan. Dan hari ini kita akan belajar satu persatu apa saja yang sudah Yesus kerjakan dan apa saja yang sudah Ia selesaikan. Pertama-tama saya ajak Bapak Ibu untuk mengerti dan memahami ide kata dari tetelestai. Jadi kata ini tidak sembarangan ditulis. Tuhan Yesus tidak sembarangan memilih kata tetelestai. Kenapa? Karena kalau kita belajar Alkitab, maka kita akan menemukan ada sekitar 28 kata yang maknanya itu juga sama, selesai. Pertanyaannya cuma satu, kenapa Tuhan Yesus pilih kata tetelestai? Ini yang akan kita renungkan. Nah, ide kata dari kata tetelestai itu artinya seperti ini. Sudah menyelesaikan sesuai dengan tujuan. Perhatikan Bapak Ibu. Sudah menyelesaikan sesuai dengan tujuan. Jadi begini. Kalaupun misalnya saya sudah menyelesaikan, tapi misalnya saya tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan, itu bukan kategori dari kata tetelestai. Misalnya, saya diminta ke Brangkal,
Tapi berangkal itu syaratnya saya harus lewat Morowudi. Saya sampai di berangkal, tapi saya tidak lewat Morowudi. Saya lewatnya dulu sampean mungkin. Benar ya, itu jalurnya beda ya. Itu tidak bisa dikatakan tetelestai. Meskipun saya sampai di sini, Bapak Ibu, sampai di berangkal, tapi kalau saya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, itu tidak sama. Itu tidak boleh menggunakan kata tetelestai. Sudah menyelesaikan sesuai dengan tujuan. Artinya Bapak Ibu, ada yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini. Amin. Jadi kalau misalnya saya belajar, saya tidak sedang belajar supaya saya lulus saja. Tetapi saya harus belajar sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan apa yang menjadi peraturan. Kalau saya bertanding dalam sebuah perlombaan, meskipun saya nantinya menang, tapi kalau misalnya saya bertanding dengan cara yang tidak benar, itu tidak menggambarkan kata tetelestai dengan sempurna. Kenapa? Karena tetelestai ini menunjukkan sesuatu yang sudah selesai sesuai dengan tujuan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kata tetelestai itu bukan hanya perkataan sudah selesai, tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, tetelestai, Tuhan Yesus tahu bahwa tuntutannya, pekerjaannya, dan hasilnya nanti itu sudah benar-benar selesai. Nah, lalu apa makna dari kata tetelestai itu sendiri? Kalau misalnya kita belajar tentang fungsi katanya, kata tetelestai itu menjelaskan sebuah tindakan yang sudah diselesaikan dan hasilnya dapat dinikmati sampai sekarang. Kalau di dalam bahasa Inggris, terjemahan dari kata sudah selesai itu diterjemahkan dengan kata it's finished. Tetapi sebenarnya seharusnya terjemahannya itu it was finished at the current time. Dan hasilnya masih ada sampai sekarang. Dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata saya sudah makan untuk menjelaskan tindakan atau peristiwa yang sudah terjadi. Tetapi kata tetelestai ini menjelaskan peristiwa yang sudah terjadi, tetapi hasilnya masih kita rasakan sampai sekarang. Jadi tindakan itu sudah terjadi, tapi dampak dari tindakan itu masih kita rasakan sampai sekarang. Nah, ini kunci kita memahami apa makna dari kata tetelestai. Makanya di dalam Indonesia Terjemahan Baru, para penerjemah Alkitab menambahkan kata sudah selesai. Tetapi kata sudah selesai itu harus dijelaskan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena makna dari kata tetelestai itu tidak hanya sekedar sudah selesai. Artinya pekerjaan itu sudah diselesaikan. Tetapi dampaknya, hasilnya itu masih kita rasakan sampai saat ini. Halo Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Kesengsaraan itu artinya kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu benar-benar telah terjadi atau sudah terjadi. Dan dampaknya adalah kemenangan atas dosa yang hari ini masih kita rasakan. Jadi apabila kita merenungkan kematian Tuhan Yesus, maka ingatlah bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu juga membawa kemenangan atas dosa bagi kita. Amin. Pertanyaannya, saya ulang kembali, apa yang sudah diselesaikan oleh Yesus? Ini yang penting. Yang pertama, saya menemukan apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama itu adalah tuntutan Allah.
Kenapa saya katakan tuntutan Allah? Karena Tuhan Yesus adalah korban yang tak bercacat. Perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, perbedaan kematian, perbedaan antara manusia dengan Tuhan Yesus itu seperti ini. Kalau manusia itu mati harus menanggung dosanya. Benar ya? Kita mati menanggung kesalahan kita sendiri. Seperti itu, benar kan? Tetapi kalau Tuhan Yesus itu mati karena dia menanggung dosa yang seharusnya kita tanggung. Itu perbedaannya. Jadi derajat kematian Tuhan Yesus itu berbeda dengan derajat kita. Tuntutan Allah, yaitu korban yang harus menebus dosa manusia, harus sempurna. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang mampu mencapai standar yang sudah ditetapkan Allah. Oleh sebab itu, Yohanes dalam ayat yang lain berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia sendiri yang harus menganugerahkan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya menanggung dosa manusia. Kenapa? Karena manusia tidak dapat menanggung dosanya sendiri. Tuntutan Allah, korban itu harus sempurna. Korban yang harus menanggung dosa manusia itu bukanlah manusia, karena manusia tidak dapat menanggungnya. Satu-satunya yang sanggup itu hanya Tuhan Yesus. Kemudian dalam ayat lain dikatakan penderitaan Yesus di atas kayu salib juga merupakan sebuah konklusi atau kesimpulan untuk menggenapi nubuatan tentang juru selamat yang ditulis di dalam Alkitab. Kematian Tuhan Yesus merupakan penggenapan dari nubuatan sepanjang kisah sejarah Alkitab itu ditulis. Jadi yang pertama kali yang dikatakan ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, itu menandakan bahwa tuntutan Allah, korban yang harus sempurna itu sudah dipenuhi. Siapa? Yesus itu sendiri. Kenapa Yesus harus mati? Karena Yesus memenuhi standar Allah untuk menebus manusia. Bersyukur Bapak Ibu hari ini, karena kita tidak perlu lagi memikirkan bagaimana kita harus menanggung dosa kita. Kita tidak perlu lagi harus mempersembahkan sesuatu atau berbuat sesuatu, berbuat baik terlebih dahulu supaya kita bisa diselamatkan. Ingat bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu kematian yang cukup, karena kematiannya itu menebus kita dari dosa. Penderitaan di atas kayu salib itu memberikan kita kemenangan atas dosa. Amin Bapak Ibu. Kematian itu dijalani oleh Yesus untuk orang lain. Kalau kita mungkin kematian kita dijalani karena kesalahan kita sendiri. Tetapi kematian Tuhan Yesus pada saat itu adalah kematian bukan untuk menanggung kesalahannya, bukan untuk menanggung kesalahan diri sendiri, tetapi untuk menanggung dosa manusia. Jelas bahwa Yesus tidak mati untuk dosanya sendiri, karena Yesus tidak berdosa, tapi manusia yang berdosa. Oleh sebab itu kematian Yesus adalah kematian untuk menanggung dosa manusia, bukan untuk menanggung dosa. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, artinya Tuhan Yesus sudah menyelesaikan jalan salib. Jalan salib itu menandakan kesengsaraan di atas salib. Penderitaan di atas kayu salib merupakan puncak dari semua penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus selama ia berada di dalam dunia. Dan jalan salib adalah bentuk ketaatan dalam sengsara yang ia alami. Ketika kita merenungkan kematian Tuhan Yesus, apakah kita pernah merenungkan bagaimana sengsaranya Tuhan Yesus sebelum ia mati?
Karena sebenarnya salib itu merupakan hukuman mati yang paling kejam pada saat itu. Orang yang dihukum dengan hukuman mati kayu salib ini dianggap sebagai orang yang telah melakukan sebuah kejahatan yang besar. Oleh sebab itu dia akan dianiaya dan disiksa sedemikian rupa. Tapi ingat, kematian Tuhan Yesus bukan kematian karena kesalahannya. Semua dosa ditanggungan di atasnya. Oleh sebab itu dalam satu ayat dalam Injil yang lain dikatakan seperti ini. Tuhan Yesus pernah berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan? Mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada saat itu natur manusia Tuhan Yesus itu saat ia menanggung dosa kita kehilangan persekutuan dengan Allah. Pada saat itu Yesus harus merasakan murka Allah yang dicurahkan kepadanya oleh karena dosa manusia. Jadi Yesus yang harus merasakan murka Allah untuk menebus manusia. Kita yang harusnya dimurkai, tetapi itu dilimpahkan kepada Tuhan Yesus. Sebab itu dia berkata, Eloi, Eloi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada saat itu Yesus berada dalam titik yang paling rendah. Ia harus menanggung dosa manusia. Penderitaan salib, kesengsaraan di atas kayu salib itu membuahkan kebaikan bagi kita. Ketaatan Tuhan Yesus untuk menderita di atas kayu salib itu memberi kebaikan bagi setiap kita. Apa yang dapat kita renungkan dari hal ini? Yang pertama, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan dengan jalan salib, taat sampai mati. Apakah kita akan taat sampai pada kesudahannya nanti? Tuhan Yesus taat dalam penderitaannya di atas kayu salib. Apakah kita akan taat mengikut Tuhan Yesus bahkan pada saat kita sedang menderita sekalipun? Tuhan Yesus sempurna mengerjakan segala sesuatu sampai selesai. Bahkan ia selesai dengan sempurna untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Apakah kita juga akan taat sampai kesudahannya nanti? Mari kita renungkan sekali lagi. Sehingga momen peringatan Jumat Agung ini bukan hanya sekedar mengingat bagaimana Tuhan Yesus itu mati sengsara di atas kayu salib, tetapi juga bagian refleksi kita untuk merenungkan sekali lagi apa yang sudah kita perbuat bagi Tuhan. Apa yang sudah kita kerjakan bagi Tuhan. Kalau Tuhan Yesus bisa sempurna taat dalam penderitaan yang ia harus alami untuk menanggung dosa kita, apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan? Sudahkah kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan? Sudahkah kita memikul salib kita dan mengikut Tuhan? Nyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Yang ketiga, apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus? Yang ketiga yang saya temukan adalah penebusan. Nah, Bapak Ibu, menarik sekali, kata tetelestai itu biasanya ditulis. Misalnya saya punya utang di bank. Jadi pada saat itu dunia arkeologis itu menemukan bahwa kata tetelestai itu juga ditulis dalam nota pembayaran yang sudah lunas. Misalnya saya punya utang di bank, kemudian saya melunaskan utang tersebut. Nah, nanti saya dapat surat
bukti tanda pelunasan. Nah, bukti tanda pelunasan itu menggunakan kata ini. Kata ini sudah selesai. Artinya begini Bapak Ibu, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, penderitaannya di atas kayu salib itu untuk membayar sesuatu. Ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, itu sama dengan ungkapan sudah lunas dibayar. Sudah lunas terbayarkan. Apa yang sudah lunas dibayarkan? Penebusan. Jadi dosa kita itu sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan darah yang sangat mahal. Darah Yesus itu sendiri. Dengan kematiannya di atas kayu salib. Nyawanya sendiri. Untuk menebus setiap kita. Jadi momen ketika kita memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus itu bukan hanya momen kita memperingati bagaimana sengsaranya Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar ketika kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita menikmati hari libur yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tetapi juga refleksi bagi kita bahwa sebenarnya tidak ada kebaikan lagi yang bisa menyempurnakan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan saat itu. Kebaikan manusia tidak dapat menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, peringatan akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, peringatan akan Jumat Agung ini menjadi sebuah refleksi dan renungan bagi kita bahwa sesungguhnya keselamatan itu, anugerah keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu harus kita peroleh dengan ucapan syukur. Faktanya manusia, kita tidak dapat berbuat baik untuk dapat menyelamatkan diri. Karena ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, artinya kebaikan saya, kebaikan Bapak Ibu tidak dapat menyelamatkan. Yang sudah menyelesaikan itu adalah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Amin Bapak Ibu. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita benar-benar merenungkan sekali lagi bagaimana penderitaan, bagaimana kesengsaraan, bagaimana salib yang harus Tuhan Yesus tanggung untuk menebus dosa kita? Sehingga momen ketika kita memperingati sekali lagi Jumat Agung ini bukan hanya sekedar momen rutinitas setiap tahun harus kita peringati, tetapi sebuah momen di mana kita benar-benar memahami dan menyadari apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena hasilnya adalah kemenangan kita atas dosa. Bersyukurlah. Karena hari ini Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus berkata sudah diselesaikan, artinya manusia sudah bebas. Atau manusia sudah dibayar lunas dosanya. Inilah bukti yang sampai saat ini kita rasakan. Jadi kesempurnaan itu dipandang dari bagaimana Yesus memenuhi tuntutan Allah, yaitu sempurna dan tak bercacat. Kemudian taat menanggung dosa manusia. Dan kemudian kemenangan yang kita peroleh. Jadi ketika kita mengatakan sudah selesai, itu berarti di dalamnya ada tiga hal yang sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Tuntutan Allah, jalan salib, dan penebusan dosa yang kita rasakan sampai saat ini. Amin Bapak Ibu. Nah, refleksi bagi kita, apa yang dapat kita renungkan? Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Perhatikan, manusia itu satu kali mati, ditetapkan satu kali mati, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak.
Dari kata tetelestai ini kita dapat belajar, kita dapat memahami, dan kita dapat merenungkan bagaimana Yesus itu memenuhi tuntutan Allah, tuntutan yang sempurna. Standarnya Allah itu tak bercacat. Berarti yang harus menanggung dosa manusia itu adalah korban yang tak bercacat. Kemudian ia menanggung dosa manusia dengan kesengsaraan salib. Bapak Ibu ingat, dosa upah dosa adalah maut. Maut itu yang ditanggungkan kepada Yesus. Dan jalan untuk menanggung maut itu adalah jalan yang sangat menderita. Dan jalan yang dipenuhi dengan kesengsaraan. Kemudian menebus manusia dari dosa dengan kematian. Itu sebabnya perbuatan baik kita itu adalah wujud dari ucapan syukur kita atas keselamatan yang sudah kita peroleh dari Yesus Kristus. Bukan perbuatan baik untuk menyelamatkan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah berkata, tetelestai, sudah selesai, sudah dibayar lunas, sudah dipenuhi dengan sempurna. Apa yang dapat kita lakukan? Bersyukur. Kemudian setelah bersyukur, kita renungkan pertanyaan ini sekali lagi. Bersediakah kita mengakhiri pertandingan iman di dunia ini dengan baik? Paulus berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Apa yang dapat kita lakukan? Sudahkah kita, bersediakah kita mengakhiri pertandingan iman di dunia ini dengan baik? Amin Bapak Ibu. Amin. Bersediakah kita mengikut salib dan mengikut Tuhan? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin Bapak Ibu. Amin. Ingat kesengsaraan yang dialami oleh Yesus pada saat itu untuk menanggung dosa kita. Itulah yang menjadi penghiburan kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita ketika kita menderita di dunia ini. Supaya kita taat. Supaya kita sampai pada kesudahannya. Dan kita bisa berkata, aku telah selesai. Tidak hanya sekedar selesai. Tapi aku sudah memelihara iman dengan baik. Mengerjakan semuanya dengan baik. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.